Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab dakwatil walidain, bab tentang doa kedua orang tua ya. Bahwasanya telah kita sebutkan pada pertemuan lalu, doa orang tua sangat mudah dikabulkan terkait dengan anak-anak mereka, baik doa ayah maupun doa ibu ya. Maka seorang hendaknya berusaha minta kebaikan agar orang tuanya mendoakan kebaikan baginya dan waspada jangan sampai kedua orang tuanya mendoakan keburukan baginya ya. Karena doa kedua orang tua terkabul baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan. Dan lafal hadis ya sebagaimana pernah kita sebutkan, doa yang dikabulkan di antaranya doa dakwatul walid ala waladihi, dalam riwayat dakwatul walid li waladihi, bahwasanya doa yang dikabulkan di antaranya doa orang tua untuk kebaikan anaknya atau doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dan pada hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan tentang doa keburukan orang tua terhadap anak yang dikabulkan. Itu tentang kisah Juraij, ahli ibadah dari Bani Israel. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ayyash ibn al-Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abdullah bin Qusayt an Muhammad ibn Shurahbil akhi Bani Abdiddar an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Tidaklah ada anak kecil yang masih digendong bisa berbicara kecuali Isa bin Maryam, kemudian sahibu Juraij ya. Kemudian ada yang ketiga nanti akan disebutkan insyaallah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ketika para sahabat mendengar tentang sahibu Juraij, anak kecil yang terkait dengan kisah Juraij, qila ya Nabi Allah wa ma sahibu Juraij. Maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan anak kecil yang terkait dengan Juraij itu siapa? Karena kalau Nabi Isa mereka paham ya. Terus yang maksudnya dengan sahib Juraij itu siapa? Maka Rasulullah SAW pun menceritakan. Saya bacakan dulu hadisnya baru insyaallah kita jelaskan maknanya. Fa inna Juraijan, Rasulullah menjawab, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Juraij adalah seorang rahib, yaitu ahli ibadah dari kalangan ahlul kitab. Ini kejadian sebelum adanya Islam, sebelum adanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di Sauma'ah. Sauma'ah adalah semacam kuil yang dulu disyariatkan bagi umat-umat terdahulu. Kuil, tempat yang agak tinggi untuk beribadah di situ, fokus beribadah di situ. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Dan ada seorang penggembala sapi yang kalau di malam hari dia tidur di bawah dari kuil tersebut ya, istirahat di bawah kuil tersebut. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryah takhtalifu ila ra'i. Ada seorang wanita dari penduduk negeri tersebut yang sering punya hubungan dengan sang penggembala, sering ketemu penggembala ya. Mungkin melakukan hubungan yang terlarang atau apa, intinya ada punya interaksi dengan penggembala tersebut. Fa'atat ummuhu yauman. Suatu hari ibunya Juraij datang kepada Juraij, faqalat, kemudian dia berkata, ya Juraij, wa huwa yusalli, maka dia pun manggil Juraij, wahai Juraij,
sementara Juraij sedang salat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Maka Juraij mendengar seruan panggilan ibunya, namun dia bingung apa yang harus dia lakukan. Maka dia berkata dalam hatinya, ummi wa salati, ibuku dan salatku. Maksudnya, apakah saya batalkan salatku untuk menjawab panggilan ibu, ataukah saya teruskan salatku dengan tidak menjawab panggilan ibunda? Fara'a an yu'thira salatahu, maka dia memutuskan dalam salatnya, dia merenungkan, dia memikirkan, saya lebih utama menyempurnakan salatku. Akhirnya dia tidak memenuhi panggilan ibundanya. Tsumma sarahat bihi tsaniyata. Ibunya teriak lagi, teriak. Ini sekarang sarahat, teriak. Ya Juraij, dengan suara yang lantang. Mungkin ibunya di bawah teriak, tapi Juraij dengar. Faqala fi nafsihi, maka Juraij berkata dalam dirinya, dalam batinnya, ummi wa salati, ibuku dan salatku. Mana yang harus saya dahulukan? Fara'a an yu'thira salatahu, maka dia pun memandang mendahulukan salatnya lagi. Salat lebih dahulu. Dia tidak menjawab panggilan ibundanya. Tsumma sarahat bihi tsalitsata, kemudian ibundanya teriak lagi untuk ketiga kalinya. Faqala ummi wa salati, maka Juraij pun tidak menjawab dan dia masih dalam batinnya bergejolak mana yang dia dahulukan. Dalam hatinya dia berkata, ummi wa salati, ibuku dan salatku, mana yang aku harus dahulukan? Fara'a an yuthira salatahu, dia memandang lebih utama meneruskan salatnya. Falamma lam yujibha qala, tatkala ibunya tahu Juraij tidak menjawab panggilannya sudah 3 kali, maka ibunya pun berdoa keburukan buat Juraij. Ibunya marah dan berkata, la amatakallahu ya Juraiju hatta tanzura fi wajhil mumisat. Dan ibunya teriak, didengar oleh Juraij. Wahai Juraij, semoga Allah tidak mewafatkan engkau sampai engkau melihat kepada wajah wanita pezina. Sampai engkau melihat wajah para wanita pezina. Thuman sarafat, kemudian ibunya pun pergi. Fa utiyal maliku bitilkal mar'ati waladat. Kemudian wanita tersebut, ada wanita pezina tadi yang sudah berhubungan dengan penggembala sapi, ya. Wanita tersebut datang dibawa ke raja dalam kondisi sudah melahirkan seorang anak. Lapor kepada sang raja negeri tersebut. Faqala mimman, maka raja bertanya kepada sang wanita, dari mana anak ini? Siapa yang menggaulimu? Siapa yang menzinahimu? Faqalat min Juraij, maka wanita yang ngaku-ngaku, dia mengatakan ini anak dari hasil hubungan zina dengan Juraij. Qala asahibu sauma'ah, Juraij sang ahli ibadah di kuil tersebut, jadi dia terkenal ahli ibadah. Juraij ini terkenal ahli ibadah di negerinya. Maka sampai raja pun kenal. Sang wanita mengatakan ini anak hasil zina dengan Juraij. Kata sang raja, Juraij yang ahli ibadah di kuil? Qalat na'am. Kata wanita tersebut, iya. Raja pun marah, raja berkata, ihdimu sauma'atahu wa'tuni bihi. Wahai anak buahku, hancurkanlah kuilnya dan datangkanlah Juraij kepadaku. Fadarabu sauma'atahu bil fu'usi hatta waqa'at. Maka orang-orang pun datang kemudian menghancurkan kuil Juraij dengan menggunakan kapak sampai akhirnya kuilnya pun hancur. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Lantas mereka mengikat Juraij, mereka membelenggunya dengan mengikat kedua tangannya di lehernya. Famantuliqa bihi, kemudian dibawalah ke raja. Di tengah perjalanan, famurra bihi ala mumisat. Juraij melewati tempat lokalisasi. Dia lihat tempat lokalisasi, banyak apa namanya? Wanita-wanita pezina pengen lihat dia pada keluar, lihat dia. Fara'ahunna fatabassama, maka Juraij pun melihat mereka. Lihat mereka di wajah-wajah wanita tersebut. Kemudian Juraij tersenyum. Wah, ini senyum. Ini ahli ibadah kok lihat cewek pezina malah apa? Senyum. Wa hunna yanzurna ilaihi finnas, dan mereka pun lihat Juraij. Maka raja berkata, faqala al-maliku ma tazamu hadhihi. Bagaimana menurut tentang wanita ini? Wanita yang tadi ngaku berzina dengan Juraij.
Qala ma taz'um? Kata Jurayj, emang dia nuduh apa? Qala taz'umu anna waladaha minka. Dia mengaku bahwasanya putranya adalah dari hasil berzina denganmu. Maka Jurayj bertanya, anti taz'umin? Engkau mengaku bahwasanya aku menzinaihimu sehingga punya anak ini? Qalat na'am, kata sang wanita, iya. Jurayj berkata, aina hadha saghir? Mana anaknya sini? Qalu hadha fi hijriha. Itu yang ada di pangkuannya. Fa aqbala alaihi fa qala man abuk? Maka Jurayj pun memandang ke sang anak, dia ngobrol sama si anak kecil tersebut yang masih digendong. Maka Jurayj berkata, man abuk? Siapa bapakmu? Anak ini jawab, ra'il bakar, pengembala sapi. Maka orang kaget semua. Karena ini karamah ya. Kalau bisa anak kecil bisa ngomong ya. Nanti kita akan jelaskan. Qala al-maliku, maka sang raja berkata, ana ja'alu sawma'ataka min dhahab. Raja pun menyesal, kemudian dia berkata, maukah kami bangun kembali kuilmu dengan emas? Qala la, kata Jurayj, enggak. Qala min fiddah, maukah kami bangun kembali kuilmu yang telah kami hancurkan dengan perak? Qala la, kata Jurayj, tidak. Qala famana ja'aluha? Kalau gitu kami bikin dari apa? Qala rudduha kama kanat. Bangun kembali seperti awal, itu dari tanah. Raja penasaran, kepo raja. Kenapa tadi dia senyum melihat apa? Para pezina. Kalau raja senyum ya biasa aja lah. Ini ahli ibadah senyum sama wajah para pezina. Dia kepo. Raja bertanya, "Famal ladzi tabassamta?" Kenapa kau senyum tadi lihat wajah-wajah pezina? Kata Jurayj, "Amran araftuhu adrakatni da'watu ummi summa akhbarahum." Karena satu perkara yang aku tahu, itu adalah doa ibuku yang dikabulkan, yang mengenaiku. Kemudian Jurayj pun mengabarkan kepada mereka. Ini hadis dalam Al-Adabul Mufrad, namun hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kita akan bacakan lafalnya yang mungkin lebih lengkap dan lebih jelas ya. Dalam riwayat yang lain, ini hadis berikutnya, Imam Bukhari membawakan lafal berikutnya dalam Al-Adabul Mufrad juga. Rasulullah SAW bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalath." Kata Nabi SAW dalam riwayat, tidak ada yang bisa berbicara ketika masih digendongan kecuali anak kecil, kecuali 3 orang. Yang pertama Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ma'ruf. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara ketika masih kecil. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala surat Maryam, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asyarat ilaih. Ketika Maryam setelah melahirkan, dia pun bawa Nabi Isa alaihissalam ke kampungnya, pulang kampung, maka orang-orang pun heboh. Mereka mengatakan, ya, wahai Maryam, engkau telah melakukan perbuatan maksiat yang besar. Ya, kau bisa begini wahai Maryam? Ayahmu bukanlah orang buruk, ibumu juga bukan wanita pezina. Terus kamu dari mana bisa kayak gini? Ya. Kok bisa jadi wanita pezina, punya anak tanpa suami? Fa asyarat ilaina. Maryam karena sudah bernadar tidak mau bicara dengan siapapun, dia suruh ngomong. Maksudnya, tanya ini nih, tanya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kita bisa ngomong sama anak yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Inni Abdullah. Perkataan yang panjang. Perkataan yang panjang padat, yang kita orang besar aja mungkin enggak bisa ngomong seperti itu. Ini masih kecil, bagaimana bisa menyusun kata-kata yang teratur padat maknanya. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba. Sungguhnya Allah telah berikan kepada kitab suci, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah menyuruhku untuk salat dan bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku.
wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan semena-mena. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku hidup dan ketika aku mati dan ketika aku dibangkitkan. Selesai. Nabi Isa berbicara. Ini mukjizat. Tidak kita temukan dalam Injil, 4 Injil yang ada dalam Bible sekarang ya. Mukjizat ini mukjizat luar biasa ya. Nabi Isa bisa berbicara. Tidak ditemukan dalam Injil, 4 Injil yang ada, Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Enggak ada. Kita tahu bahwasanya Injil sangat banyak. Ada Injil-Injil yang diakui dan banyak yang tidak diakui lebih banyak. Dianggap Injil-Injil sesat, tidak memenuhi persyaratan mereka. Yang diakui 4 ini tidak ada kisah Nabi Isa bisa berbicara. Dalam sebagian Injil ada, tapi Injil yang dalam 4 Injil dalam Bible yang Alkitab sekarang itu tidak ada ya. Makanya sebagian ulama mengatakan kita lebih memuliakan Nabi Isa dari sebagian orang-orang Nasara. Dari sisi kita mengetahui sebagian mukjizat yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an yang tidak disebut dalam Alkitab. Tidak ada. Dan secara logika mukjizat ini harus ada. Kenapa harus ada? Dijelaskan oleh para ulama. Karena hukum rajam itu berlaku di Bani Israel. Hukum rajam berlaku di Bani Israel. Makanya ketika terjadi zina di kalangan orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kota Madinah, maka orang Yahudi mereka rubah hukum. Kalau bawahan orang-orang rendahan yang melakukan zina maka mereka rajam. Menjadi masalah ketika pembesar-pembesar mereka melakukan zina. Maka mereka rubah hukum. Tidak dirajam, hanya dipermalukan, diarak di atas himar, kemudian dicoreng-coreng wajah mereka dengan warna hitam, diarak, dipermalukan. Sampai akhirnya mereka punya ide dalam sebagai riwayat mereka mengatakan terjadi perzinahan kata mereka. Coba kita tanya kepada Muhammad. Dia adalah nabi yang baik ya. Coba kita tanya dia. Hukumnya bagaimana rajam? Akhirnya mereka pergi menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan ada dalam kitab kalian, yaitu di Taurat. Datangkan Taurat. Akhirnya datang Taurat. Nabi suruh baca. Nabi tidak bisa baca. Coba baca tentang masalah ini. Rupanya ketika mereka baca, mereka buka lembaran Taurat. Jadi mereka sampai sekarang kan masih panjang. Tauratnya dibuka lebar. Ketika tentang rajam ada yang nutup tangannya. Jadi tentang rajam diloncat. Kata Abdullah bin Salam, Yahudi yang masuk Islam jadi sahabat, dia mengatakan suruh mereka angkat tangannya itu. Jadi angkat tangannya ternyata tulisan apa? Rajam. Maksud saya, rajam, kisos itu bukan baru dalam Islam, itu sudah ada sejak apa? Di Bani Israel. Seperti kisos ya. Min ajli dzalika katabana ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Ya, Allah mengatakan ini. Dan seterusnya sungguhnya di Bani Israel. Jadi masalah qisas, masalah rajam ada di Bani Israel. Maksud saya jadi ini sudah ada di Taurat dan Nabi Isa alaihissalam termasuk dari Bani Israel dan mereka meneruskan hukum apa? Taurat. Nah, Maryam ketika dituduh berzina, punya anak tanpa suami, apa yang harus mereka tegakkan kepada Maryam? Harusnya disiksa, dirajam atau didera misalnya, ya, harusnya disiksa. Nah, bagaimana cara Maryam terbebaskan dari hukuman tersebut? Enggak ada cara lain kecuali Nabi Isa yang berbicara. Karena enggak ada bukti. Bagaimana? Enggak mungkin bilang ini punya anak tanpa ada ayah, enggak mungkin. Yang bisa menolak persepsi mereka bahwasanya Maryam telah berzina, mau datangkan berbagai macam saksi enggak mungkin, wong enggak punya apa? Enggak punya suami. Yang bisa menjadikan Maryam selamat dari hukuman entah rajam atau entah dera adalah mukjizat Nabi Isa bisa berbicara ketika masih kecil. Sehingga mukjizat ini harusnya ada. Kalau enggak ada, harusnya Maryam didera. Dan harusnya tuduhan orang-orang Yahudi kepada Maryam, kepada Isa dia anak zina harusnya benar. Harusnya benar ya. Karena tidak ada bukti menunjukkan dia tidak berzina. Tidak ada bukti ya. Wahyu ketika sudah terputus dengan wafatnya Nabi
Musa, atau sehingga Taurat tidak ada lagi penjelasan seperti itu. Oleh karenanya mukjizat ini adalah mukjizat yang harus ada dan ditetapkan oleh Al-Qur'an dan tidak terdapat dalam 4 Injil tersebut yang saya sebutkan dalam Alkitab yang diakui oleh mereka. Adapun kisah kecil masa kecil Nabi Isa, kemudian dia bisa berbicara, tersebut dalam sebagian Injil, tapi Injil yang tidak diakui oleh mereka. Taib. Dan ini mukjizat luar biasa. Bagaimana anak kecil bisa ngomong? Kita tahu anak kecil ngomong itu dengan tahapan. Pertama dia hanya tidak bisa ngomong, kemudian dia mulai besar, mungkin organ lisannya mulai semakin sempurna, mulai dia dengar-dengar, kemudian mulai ngikut-ngikut tanpa dia pahami apa yang dia ucapkan. Terus ngomongnya mulai mungkin huruf R belum bisa, banyak huruf belum bisa, mulai ngikut-ngikut. Belum bisa nyusun perkataan narasi yang baik. Artinya perlu tahapan untuk bisa ngomong dengan benar, itu perlu tahapan yang panjang. Tapi Nabi Isa langsung ngomong dengan narasi yang baik, dengan seluruh huruf yang sempurna dia ucapkan. Tidak lain, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mukjizat ini akhirnya Maryam terbebaskan dari hukuman yang dituduhkan kepada beliau bahwasanya dia telah berzina. Taib. Nabi Isa alaihissalam demikian kisahnya sebagaimana kisah yang ma'ruf. Kemudian anak kecil kedua yang bisa ngomong adalah Sahib Juraij. Sahib Juraij orang Arab menggunakan sahib fulan, maksudnya bukan berarti teman, tapi maksudnya yang terkait dengan ini, terkait dengan anu, seperti Sahibus Sauma'ah yang suka di di kuil ya. Seperti Sawahibu Yusuf, yaitu kisah-kisah wanita yang terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Seperti itu ya, itu istilah bahasa Arab. Jadi maksudnya Sahibu Yusuf di sini adalah Sahibu Juraij, maksudnya anak kecil yang tersebutkan dalam kisah Juraij. Ini anak kecil ini juga bisa bicara selain Nabi Isa. Tapi bagaimana kisahnya kita bacakan kembali dalam riwayat yang lain. Wa Sahibu Juraij, wa kana Juraijun rajulan abidan. Juraij adalah seorang lelaki yang ahli ibadah. Dalam sebagian riwayat dia dulu pedagang. Juraij ini pedagang. Kemudian ketika dia berdagang, terkadang dia untung, terkadang dia rugi. Maka kemudian dia berpikir, saya ingin cari perdagangan yang tidak ada ruginya. Pedagang tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bikin sauma'ah, bikin kuil, kemudian dia beribadah di situ. Fattakhadha sauma'atan fakana fiha. Maka dia pun bangun kuil, maka dia pun beribadah dalam kuil tersebut ya. Menjauh dari kebanyakan orang untuk rajin ibadah. Fa'atathu ummuhu, maka datanglah ibunya Juraij dalam kondisi salat. Ibunya berkata, "Ya Juraij," seperti yang telah kita sebutkan. "Wahai Juraij." Dia panggil Juraij. Juraij berkata, "Rabbi ummi wa salati." Ya Rabbku. Dalam hatinya dia berkata, bagaimana ini? Mau saya lanjutkan ibadah kepadamu atau saya potong ibadah kemudian saya jawab perkataan ibuku? Faqbala ala salati fansarafat. Dalam riwayat dia terus salat, ibunya pergi. Ibunya pergi. Falamma kana minal ghad. Ini dalam riwayat ini beda. Dalam riwayat ini besoknya lagi ibunya datang lagi. Atatu wa yusalli. Ibunya datang lagi, ada keperluan sama Juraij. Juraij sedang salat. Faqalat ya Juraij, dia teriak lagi, "Wahai Juraij." Juraij berkata, "Rabbi ummi wa salati." Ya ibu, ya Allah, ibuku atau salatku. Faqbala salati fansarafat. Maka Juraij suruh salat, ibunya pulang. Ibunya pulang. Falamma kana minal ghad, besok harinya lagi. Jadi bukan 3 hari berturut-turut. Maksudnya saya ingin sampaikan ini dalam riwayat ini, artinya kalau ibunya marah itu wajar atau tidak? Wajar. Hari ketiga enggak jawab-jawab. Falamma kana minal ghadi atatu wa yusalli. Hari ketiga ibunya datang, dia ini masih salat. Faqalat ya Juraij. Maka ibunya berteriak, "Ya Juraij." Qala ya Rabbi. Juraij sama dalam hatinya dia berkata, batinnya berkata, "Ummi wa salati." Ibuku atau salatku. Fa aqbala ala salatihi. Kemudian dia melanjutkan salatnya. Situlah ibunya marah. Setelah 3 hari manggil enggak dijawab-jawab. Ibunya berkata, "Allahumma la tumitu hatta yanzura ila wujuhil mumisat." Ya Allah, jangan kau wafatkan anakku Juraij sampai kau buat dia melihat wajah-wajah para wanita pezina. Di sini sebenarnya mengatakan Juraij
seharusnya memutuskan salat dan menjawab panggilan ibunya, harusnya demikian. Bukan karena mendahulukan hak manusia daripada hak Allah, tidak, tetapi hukumnya beda. Melanjutkan salat hukumnya sunnah, memenuhi panggilan ibu hukumnya apa? Wajib. Dan Allah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Harusnya dia putuskan salatnya, kemudian dia jawab panggilan ibunya. Kecuali salat fardu. Kecuali salat fardu, itu lain cerita. Lebih ketat lagi salat fardu, tidak dibatalkan kecuali darurat. Kecuali darurat. Atau misalnya Juraij memberi isyarat, ya, kalau dia tidak harus memutuskan, dia beri isyarat misalnya atau dia Allahu Akbar subhanallah, sehingga ibunya dengar bosnya dalam kondisi apa? Salat, sehingga ibunya memberi uzur. Oleh karena sebenarnya mengatakan tipe orang tua ada dua, ada yang suka memberi uzur, ada yang tidak suka memberi uzur. Kalau tipe orang tua suka memberi uzur, perkaranya mudah. Mungkin dia ngomel kasih tahu, mak tadi begini-begini, ya, selesai urusan. Ya. Tapi ada tipe yang tidak memberi uzur. Kalau tipe tidak memberi uzur, mending salat dibatalin. Mending salat dibatalin, ya. Karena menjawab panggilan ibu hukumnya wajib, dan continue dalam salat sunnah hukumnya sunnah. Saya ulangi, continue dalam salat sunnah hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana continue dalam puasa sunnah juga hukumnya apa? Sunnah. Ini bukan salat fardu, salat sunnah. Tapi Juraij mungkin dalam hal ini dia tidak, ilmunya tidak pas dalam hal ini, ya, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memilih continue dalam salat sunnahnya, dan akhirnya ibunya pun marah. Ibunya marah dan berdoa dengan doa yang menakjubkan. Allahumma la tumit hatta yanzura ila wajhil mumusat. Ya Allah, jangan kau wafatkan Juraij sampai kau buat dia memandang wajah-wajah para wanita pezina. Ibunya marah, mendoakan dengan doa keburukan, tapi masih ada rahmat dalam hatinya. Dia tidak bilang, ya Allah jangan kau matikan Juraij sampai berzina, enggak. Enggak. Dia ingin memberi hukuman kepada Juraij. Mungkin Juraij terkenal, mungkin Juraij terkenal tidak suka melihat wajah wanita pezina, mungkin. Dan ibunya mungkin tahu akan hal tersebut, sehingga dia ingin menghukum Juraij pada perkara yang dia ingin hindari justru terjatuh dengan doa ibunya. Ibunya meskipun marah, dia doa masih, ya mungkin ada hukuman tapi tidak parah. Beda kalau ibunya berdoa, ya Allah jangan kau matikan Juraij sampai kau jadikan dia murtad. Ya jangan kau matikan Juraij sampai kau jadikan dia malas beribadah. Jangan kau matikan Juraij sampai dia berzina. Ibu tidak berdoa dengan demikian. Meskipun dia marah, dia masih ada rahmat kepada putranya. Dia berkata, ya Allah jangan kau matikan Juraij sampai kau wafatkan Juraij sampai engkau membuat dia melihat wajah-wajah pezina. Dan Juraij mendengar doa tersebut. Ibunya mungkin teriak, ya Allah jangan kau wafatkan si Juraij sampai kau buat dia melihat wajah-wajah wanita berzina. Subhanallah. Mungkin kalau kita enggak dikabulkan, Juraij ahli ibadah, tapi ternyata Allah kabulkan. Makanya hati-hati dengan doa orang tua. Kita sebagai orang tua waspada. Jangan sembarang berdoa untuk anak, dan kita sebagai anak hati-hati. Jangan bikin jengkel orang tua berdoa dan dia marah, dia mengucapkan satu doa buat kita binasa gara-gara satu doa tersebut. Qasimatul zahar kata para orang Arab, inilah yang menghancurkan kehidupannya gara-gara satu doa dari orang tuanya. Ya. Misalnya ibu marah, ibu berdoa, ya Allah jangan bikin anakku bahagia. Selesai, enggak akan bahagia sampai meninggal dunia. Dikabulkan oleh Allah enggak akan bahagia. Gonta-ganti istri enggak akan bahagia. Punya anak juga enggak akan bahagia. Punya duit banyak enggak bahagia gara-gara ibu berdoa dengan satu doa. Maka waspada. Taib. Kenapa sampai wanita tersebut datang merayu Juraij? Datang dalam riwayat ini disebutkan sebabnya. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Bani Israel duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Mereka sedang ngobrol tentang Juraij dan bagaimana Juraij ahli ibadah. Mereka hasad rupanya sama Juraij. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha. Perhatikan sini. Dan ada seorang wanita pezina yutamatsalu bihusniha yang terkenal dengan sangat cantik. Artinya, tuh kamu jadi cantik loh kayak si fulana, maksudnya cantik banget. Jadi kalau orang sebut tentang kecantikan, inilah wanita pezina ini. Terkenal cantik. Sehingga cantikannya dijadikan sebagai masal, dijadikan sebagai yaitu suatu terkenal. Ya. Seperti
Adi bin Hatim. Hatim At-Tai terkenal sangat dermawan. Yudrabu bihil mathal, sampai dijadikan sebagai perumpamaan dalam percontohan dalam kedermawanan. Kalau dermawan seperti Hatim loh dermawannya. Ini wanita ini cantik banget. Mungkin wanita tercantik ketika itu yang ada di negeri tersebut meskipun dia berzina. Ya. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bi husniha. Faqalat, maka wanita tersebut menawarkan diri kepada orang-orang yang sedang hasad sama Juraij tadi. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau memiliki kelebihan dalam kebaikan biasanya ada yang hasati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang hasan, fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Sungguhnya seorang yang memiliki nikmat, memiliki kelebihan, memiliki dihasati. Ya, dalam sebagian hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Jadi di antara usaha agar kalian bisa mewujudkan keinginan kalian dengan menyembunyikan keinginan tersebut. Jangan diceritakan kepada semua orang. Kenapa? Fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat pasti dihasati oleh orang. Karena kau cerita saya mau begini, akhirnya ada yang hasad. Ada yang hasad, dia akan menggagalkan. Dia akan berusaha menggagalkan atau mengganggu usahamu. Maka tidak semua cita-cita, tidak semua planning harus kita ceritakan sama orang lain ya. Karena fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti ada yang hasati. Hadis dihasilkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, Juraij karena dia ahli ibadah, punya kuil. Apalagi disebut dalam riwayat dia tinggalkan perdagangan, meninggalkan dunia untuk sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hasad. Mungkin yang hasad juga ahli ibadah juga, cuma ibadah mereka tidak seperti siapa? Juraij. Karena namanya hasad biasanya karena satu bidang itu hasad, terjadi hasad ya. Dan demikianlah ada ulama hasad sama ulama, penguasa hasad sama penguasa. Ya. Dokter hasad sama dokter. Dokter itu rame, dokter ini enggak rame. Tukang beca hasad sama tukang beca. Kios kecil hasad sama kios kecil. Kios kecil ini enggak pernah hasad sama yang punya supermarket, enggak pernah. Ya, hasad sama kios yang kecil juga seperti itu. Demikian. Ustaz hasad sama ustaz ya. Terkadang DKM hasad sama DKM. Panitia pengajian hasad sama panitia pengajian. Terjadi, ustaz aja bisa hasad di antara ustaz, apalagi kita ini lemah, manusia ini apa? Lemah. Mereka ini mungkin ahli ibadah, tapi hasad sama Juraij karena Juraij menonjol. Sampai raja tadi kenal. Tadi kenal atau tidak sama dia? Kenal. Disebut Juraij, tahu dia yang punya kuil, yang rajin ibadah di situ. Ya. Maka mereka hasad, akhirnya mereka ingin merusak Juraij. Maka wanita pezina yang sangat cantik jelita ini pun datang kepada mereka dan berkata, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kalau kalian mau, biar saya goda si Juraij. Saya buat dia berzina dengan saya. Artinya siapa sih yang tidak tergoda dengan saya? Fitnah paling besar bagi lelaki, fitnah wanita. Ini wanita sangat cantik jelita dan dia pandai menggoda. Namanya wanita pezina. Ya, wanita pezina pasti pandai dalam menggoda ya. Beda dengan ibu rumah tangga, tidak pandai. Artinya dia pandai sama suaminya aja. Kalau wanita pezina dia pandai untuk laki semua. Memang begitu tujuannya. Merusak, dia pandai menggoda. Cantik, pandai menggoda. Makanya dengan pede dia berkata, la in syi'tum la aftinannahu lakum. Dia pede, kalau kalian mau saya akan buat dia terfitnah dengan saya. Saya akan buat dia berzina. Kalau dia berzina rusak semuanya. Dan itu yang mereka inginkan. Agar orang yang mereka hasadi tersebut hancur, itu yang mereka inginkan. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka wanita ini pun mulai menggoda Juraij. Dia datang ke kuilnya, mungkin dia panggil-panggil, mungkin dia buka rambutnya, mungkin dia buka sebagian tubuhnya. Juraij enggak nengok sama sekali. Emang gue pikirin kata Juraij. Dia enggak dilihat tengok. Karena kalau tengok pasti terpengaruh. Makanya yang Rasulullah bolehkan pandangan tanpa sengaja adalah pandangan yang tidak sengaja kemudian dipalingkan, bukan ngelotot terus menerus. Itu pandangan pertama, palingkan. Ya. Lakal ula wa laysat lakatsaniyah. Bagimu pandangan pertama dan bukan bagimu pandangan kedua.
Kalau lihat sekali, pandang. Bukan bilang selama belum berkedip masih boleh, enggak. Masih pandangan pertama, kalau udah gini pandangan kedua. Enggak boleh, segera palingkan. Karena ketika masih awal, hasrat masih sedikit dan kita masih bisa mengontrol nafsu kita. Namun ketika sudah mandang dengan lama, mulai setan menggoda, akhirnya syahwat sudah berkobar, maka seorang tidak bisa mengontrol dirinya, dia sudah tertawan oleh syahwatnya. Dia sudah tertawan oleh syahwatnya. Oleh karena di antara cara Juraij agar tidak tergoda oleh wanita ini, dia laki-laki. Kalau dia tergoda, walam yaltafit ilaiha, ini cara yang paling bagus. Tidak tengok sama sekali. Enggak nengok sama sekali, enggak usah nengok. Kalau nengok bisa tergoda. Walam yaltafit ilaiha. Akhirnya wanita ini putus asa. Ternyata tidak bisa menggoda siapa? Juraij. Allah jaga Juraij. Ya. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Maka wanita ini pun mendatangi penggembala yang biasa tidur di bawah kuil Juraij. Fa'amkanathu fi nafsiha, maka dia pun serahkan dirinya kepada penggembala tersebut. Ya, penggembala pasti senanglah dapat ratu negeri, ya. Ratu kecantikan negeri ini. Wanita paling cantik di negeri ini. Yudrabu lahal masal. Saking cantiknya disebut-sebut wanita ini. Siapa ini rezeki nomplok. Mana ada penggembala dapat ratu seperti itu? Apa mungkin ratu lagi stres menawarkan dirinya sama dia. Ya, dia langsung mau lah. Dia langsung mau. Artinya orang kaya belum bisa dapat wanita ini, ya. Apalagi penggembala yang miskin. Akhirnya dia pun menggauli sang wanita, fawaqa 'alaiha fahamalat, akhirnya wanita tersebut mengandung. Falamma waladat, tatkala dia melahirkan, qalat huwa min Juraij, maka dia bikin isu ini dari Juraij. Kenapa dia malu? Dia sesumbar kan. Dia bilang sama orang-orang yang sama Juraij, kalau kalian mau saya akan bikin terfitnah. Ternyata tidak berhasil. Kalau tidak berhasil kan dia malu. Kamu gimana gagal? Dia tidak ingin menunjukkan dia gagal. Dia harus menunjukkan saya berhasil. Maka yang penting berhasil. Akhirnya dia digauli sama sang penggembala dan akhirnya melahirkan. Ketika melahirkan ditanya, ini anak siapa? Kata dia, Juraij. Fa'atauhu fastanzaluhu. Maka mereka pun ngamuk, mereka pun datang kepada Juraij. Dalam riwayat disebutkan kepada raja atas perintah raja. Fastanzaluhu, maka mereka turunkan Juraij dari kuilnya. Wa hadamu sawma'atahu, kemudian mereka hancurkan kuilnya. Wa ja'alu yadribunahu, mereka pun pukul Juraij. Juraij bingung, ada apa ini? Masya'nukum, kenapa kalian mukulin saya? Qalu zanaita bihadzal baghi falwadat minka. Kau telah berzina dengan wanita ini dan dia telah melahirkan anakmu. Wah, Juraij dipukulin, diturunin, dipaksa, dizalimi. Faqala aina sabi? Kata Juraij, mana anakku? Mana anak itu? Mana anak itu? Faja'u bihi faqala. Mereka pun datang membawakan anak tersebut. Faqala da'uni hatta usalliya. Dihadirkan anak tersebut di hadapan Juraij. Kata Juraij, beri kesempatan bagi saya untuk saya salat. Fa shalla, maka dia pun salat. Dan ini dalil bahwasanya kalau kita dalam kondisi terdesak, kita salat, ya, salat. Dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr fazi'a ila salat. Rasulullah SAW kalau menghadapi perkara yang penting, beliau salat. Orang bilang, ada yang bilang salat hajat lah, salat apa. Pokoknya dalam kondisi penting kita hendaknya apa? Salat, meminta kepada Rabbul Alamin. Juraij mau bilang bagaimana? Orang semua percaya sama wanita pezina tersebut. Ya. Enggak ada tes DNA ketika itu. Ya udah mau diapain? Maka dia hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, izinkan aku salat. Fa shalla, kemudian dia pun salat. Falaman sarafa, ketika selesai salat, atas sabiyya fata'ana fi batnihi, kemudian dia mendatangi anak kecil tersebut, kemudian dia tekankan jarinya di perut anak tersebut. Dia tanya, "Ya gulam, man abuk?" Nak, bapakmu siapa? Bapakmu siapa? Orang heran nih, Juraij ngapain? Mungkin dia dikasih ilham sama Allah, suruh begitu.
Dia minta sama Allah, dapat ilham, dia langsung datang. Nak, bapakmu siapa? Fulan ar-ra'i, penggembala. Penggembala. Faqbalu ala Jurayjin yuqabbilunahu yatamassahuna bihi. Mereka pun menyesal, mereka pun datang kepada Jurayj, mereka cium, mereka usap-usap tubuh Jurayj. Wa qalu nabni laka sawmata min dhahab. Mereka menyesal, mereka mengatakan, wahai Jurayj, kami ingin bangun kuilmu lagi dengan emas. Tapi Jurayj bukan mata duitan, dia bukan orang duniawi. Dia berkata, la aiduha min tinin kama kanat. Aku ingin bangun kembali dari tanah seperti dulu. Fafa'alu. Kemudian mereka pun melakukannya. Ya. Mereka pun melakukannya. Ini dalil ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Tentang kemuliaan Jurayj yang zahir dari hadis ini, beliau orang yang tidak suka melihat wajah apa? Wanita pezina. Sehingga ibunya mendoakan buat dia perkara tersebut. Di antara dalil dia tidak suka melihat wajah pezina. Ketika dia digoda oleh pezina tersebut, dia tidak nengok sama sekali. Walam yaltafit ilaiha. Dia tidak nengok sama sekali. Jadi kita sekarang hidup di zaman medsos yang musibah, yang wanita-wanita pezina malah terkenal. Malah menampakkan wajah mereka, malah muncul di sana sini, ya. Bahkan sudah berzina tidak punya malu dan macam-macam, ya. Kemudian kita memandang wajah sebagian kita, bukan kita. Sebagian kita memandang wajah mereka. Waliyadzubillah. Ini adalah perkara yang buruk, ya. Memandang wajah mereka. Oleh karena seorang berusaha menundukkan pandangan, ya, agar tidak melihat secara umum wanita-wanita yang bisa menggoda hasratnya, apalagi para wanita pezina, Dan ini juga dalil bahwasanya bahayanya doa orang tua. Orang tua kalau berdoa dengan doa yang buruk bisa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Jurayj, bagaimana beliau tidak menjadikan dunia sebagai orientasi kehidupan beliau. Seandainya dibangunkan dari emas, tidak ada masalah, hadiah buat dia, cuma dia tidak mau. Dia ingin dengan tanah, ya. Dia ingin dengan tanah. Taib, ini orang kedua yang anak kecil yang bisa berbicara. Yang ketiga, Rasulullah sebutkan anak kecil yang ketiga. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi. Yang ketiga adalah ketika ada seorang anak kecil yang sedang disusui oleh atau dia menyusu dari ibunya. Yarda'u min ummi, dia sedang menyusu dari ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin syaratin hasanatin. Tiba-tiba ada seorang lelaki naik tunggangannya yang mewah, mungkin dihiasi dengan pelananya, dengan mantaplah, orang kaya raya. Ibunya duniawi, faqalat ummuhu, ibunya berkata, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Ya Allah, ibunya langsung berdoa, ya Allah, jadikanlah putraku seperti itu orang. Siapa sih enggak pengin anaknya orang kaya? Siapa di antara kita pengin anaknya orang miskin? Enggak ada. Kita pengin anak kita orang kaya, terpandang, naik mobil keren, mobilnya mahal, ya. Platnya, nomornya, ya. B1B. Pokoknya pingin anak kita duniawi. Rata-rata manusia seperti itu. Makanya kalau anaknya terlambat sekolah diomelin, tapi kalau terlambat sholat enggak diomelin. Orang tua banyak seperti itu. Ibu ini wajar, dia mungkin orang wanita soleha, tapi dia pingin anaknya seperti itu, enggak ada masalah. Dia berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti lelaki itu. Keren, naik kuda dengan pelana yang mahal, kemudian terkenal. Semua orang lihat sama orang terkenal, orang semua lihat sama dia. Maka tiba-tiba fataraka thadya, anaknya yang tadi nyusui, kemudian tadinya netek, dia lepas puting susu ibunya. Wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi. Kemudian anak itu ngelihat laki-laki yang naik kuda tadi. Lihat kepada laki-laki tersebut, kemudian dia berdoa, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, janganlah jadikan aku seperti dia. Thumma aqbala ala thadi faja'al yartadi. Kemudian setelah dia doa gitu, dia balik lagi nyusul lagi. Qala, kata sang perawi Abu Hurairah, fa ka'anni anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahki irtada'ahu bi isbihi sababa fi famihi fajala yamussu. Rasulullah sallallahu ketika menyampaikan hadis itu, Rasul bilang, ini anak tadi nyusui,
Kemudian ketika ibunya doakan, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia, dia pun lepas puting susu ibunya. Kemudian dilihat sama orang tersebut. Setelah itu dia balik lagi, dia berdoa, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian dia pun nyusui lagi ibunya. Rasulullah ketika ceritakan Rasulullah begini, Rasulullah praktekkan. Kemudian dia pun kembali netek sama ibunya. Rasulullah praktekkan. Kata Abu Hurairah, saya lihat Rasulullah ngisap apa? Telunjuknya. Faja'ala yamussuha. Rasulullah SAW pun mengisap telunjuknya. Wa marru bi jariyatin, kemudian sang ibu dan sang anak tiba-tiba melewati ada gadis. Ya. Ada budak wanita, wa hum yadribunaha, mereka pun mukul budak wanita tersebut. Yaquluna zanaiti, mereka bilang, mereka mukul dia, kamu telah berzina, kamu telah berzina. Sarakti, kamu telah mencuri. Ini wanita ini, budak wanita banyak melakukan kesalahan, dia mencuri, dia berzina. Wahya taqul, wanita ini berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Subhanallah. Ya, budak terus mau, siapa percaya sama dia? Orang semua sudah tuduh dia apa? Berzina, mencuri. Ini ngapain ini? Cuma berserah diri sama Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Dan dia dipukulin terus. Faqalat ummuhu, ibunya wajar, enggak pengin anaknya seperti itu, dituduh berzina, mencuri, dipukulin. Ibunya berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, janganlah jadikan putraku seperti budak wanita tersebut yang dipukulin, telah mencuri, ini wanita mencuri, berzina, dipukulin, jangan jadikan anakku seperti itu. Fataraka radha. Maka anaknya ketika dengar ibunya berdoa, kemudian dia pun balik, fanadhara ilaiha, kemudian dia segera lihat wanita tersebut yang sedang dipukulin. Faqala Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Wah, ini ngeri nih. Ya Allah jadikanlah aku seperti dia, berzina, mencuri, dipukulin. Fahunaka taraja'al hadits, kata Nabi, ketika itu maka terjadilah diskusi antara ibu dan anak. Ini masih kecil. Oh kamu gitu kan? Rasulullah mengatakan mereka pun berdua berdiskusi. Ibunya berkata, "Mara rajulun hasanul hay'ah, faqultu Allahumma ja'alni ibni mithlahu, faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu." Wahai putraku, tadi ada orang laki-laki lewat keren, pakai tunggangan, orang kaya, aku mendoakan kamu supaya seperti dia, kamu malah bilang jangan jadikan aku seperti dia. Sekarang wa marru bi hadhil amah wa hum yadribunaha wa yaqul zanaita wa sarakti. Zanaiti wa sarakti, faqultu Allahumma la taj'al bini mithlaha, faqultu Allahumma ja'alni mithlaha. Kemudian kita lewat ada wanita budak berzina, dipukulin, orang-orang bilang wa zanaiti wa sarakti, kau telah berzina, kau telah mencuri. Aku doakan kamu supaya kamu tidak seperti dia, kamu malah berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Jadi ibunya protes sama anaknya tersebut. Maka anak tersebut dengan ilham dari Allah jelaskan sama ibunya. Kata anak tersebut, "Inna dzalika ar-rajul kana jabbaran." Wahai ibunda, itu yang tadi kau lihat keren itu orang zalim, suka semena-mena. Maka aku berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah jadikan aku seperti. Jangan ibu lihat zahirnya aja dia keren, ternyata dia itu zalim. Mungkin kekerenannya diambil dari kezaliman. Barang nilai zahirnya aja. Ibunya enggak tahu kalau lelaki ini ternyata zalim. Suka berbuat lalim, sewenang-wenang sama masyarakat. Maka aku berdoa, ya Allah janganlah jadikan aku seperti dia. Wa inna hadhihi yaquluna laha, adapun wanita yang ibunda lihat dipukulin, mereka mengatakan zanaiti walam yazni, walam tazni. Mereka mengatakan sama dia, kamu telah berzina padahal dia tidak berzina. Wa sarakti, mereka mengatakan kamu telah mencuri, walam tasrik, sungguhnya dia tidak mencuri. Faqultu Allahumma ja'alni mithlaha, maka aku berdoa ya Allah jadikanlah aku seperti wanita tersebut, yaitu bersih dari zina dan bersih dari apa? Pencurian. Ini dalil bahwasanya apa yang kita lihat dalam kenyataan di alam semesta ini ada orang dihinakan belum tentu hina di sisi Allah. Dan apa yang kita lihat di alam semesta ini ada yang dimuliakan belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah saya tahu sebagian orang, saya tahu dengan keyakinan dimuliakan oleh banyak orang. Ternyata dia hina di depan mata saya. Saya tahu karena saya tahu persis tentang hal tersebut, ya. Dan saya tahu ada sebagian orang dihinakan tapi dia mulia di mata saya karena saya tahu orang tersebut.
Oleh karenanya bukan berarti kalau orang semua memuji kita kemudian kita mulia di sisi Allah secara agama, belum tentu. Bukan jadi ada orang dihina, dituduh macam-macam, belum tentu dia hina sebagaimana yang kita persangkakan. Belum tentu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan khafidhatun rafi'ah. Allah akan menurunkan dan Allah akan meninggikan. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Allah akan menunjukkan yang hakikat. Siapa yang harusnya rendah, Allah akan rendahkan pada hari kiamat kelak. Yang dulu di dunia orang menyangka dia hebat, orang mulia, Allah akan buktikan hari kiamat dia rendah. Rafi'ah. Dan sebaliknya pada hari kiamat kelak, hari kiamat akan mengungkap ada orang yang disangka hina di dunia akan diangkat derajatnya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dalilnya seperti ini ya. Taib, ini hadis terkait dengan kisah Juraij, intinya bahwasanya doa orang tua waspada bisa dikabulkan oleh Allah, baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Ada masalah fikih cuma saya enggak ingin bahas di sini. Taib, bab berikutnya satu bab lagi. Babun ardul Islam alal ummin nasraniyah. Bab tentang menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani. Menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik, qala haddatsana Ikrimah bin Ammar, qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi, qala sami'tu Abu Hurairah yaqul, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Kata Abu Hurairah, tidak seorang pun mendengar tentang aku baik Yahudi maupun Nasrani kecuali dia akan cinta kepadaku. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba. Ibuku dulu aku ingin dia masuk Islam. Aku dakwahi dia fata'ba, namun dia menolak, tidak mau masuk Islam. Faqultu laha, ya, aku pun sampaikan Islam kepadanya, fa'abat, dia tidak mau. Fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat sebagian ini pernah lalu hadisnya. Ibunya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya mencela Islam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat Abu Hurairah sedih. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, "Ud'ullaha laha, ya Rasulullah, doakanlah untuk ibuku." Fada'a, Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah untuk ibunya. Fa'ataituha, aku pun kembali bertemu dengan ibunya. Waqad ajafat 'alaihal bab, dan dia telah menutup pintunya. Faqalat ya Abu Hurairah inni aslamtu. Dalam riwayat disebutkan dia mandi. Ya. Maka dia berkata, ya Abu Hurairah, aku telah masuk Islam. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun kabarkan hal ini kepada Nabi bahwasanya ibuku sudah masuk Islam. Fa qultu ud'ullaha li wa li ummi. Aku berkata, ya Rasulullah, doakanlah untukku dan ibuku. Fa qala Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Kata Nabi, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan juga ibunya, ibundanya, jadikanlah mereka berdua disayang oleh orang-orang. Hadis yang hasan, ya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sabarnya Abu Hurairah dalam menyampaikan Islam kepada orang tuanya. Kita dapati sebenarnya orang tua ya bukan hanya enggak suka Islam, bahkan membenci Islam. Di antaranya ibunya Abu Hurairah. Dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hurairah sabar. Ya. Sabar dalam mendakwai, apalagi orang tua, ya. Jangan sampai terbetik dalam benak kita mengatakan sudah tua percuma. Udah enggak bisa lagi. Sudah mendarah daging kekufurannya. Ada orang masuk Islam di masa usia tua, ada. Sampai si Abdul Razak cerita ada di Amerika, ada seorang dia mendakwahi ibunya. Ibunya menolak Islam. Ibunya sudah umur lebih dari 90 tahun. Tapi dengan mereka berdoa, akhirnya ibunya masuk Islam, umurnya lebih dari 90 tahun. Ketika masuk Islam, 3 hari berikutnya kemudian ibunya meninggal dunia. Kita enggak tahu, maksudnya bisa jadi dia ngayal keras, maki-maki Islam, sabar aja. Apalagi itu orang tua kita. Dakwah, kita berdoa agar Allah buka hatinya, ya. Dan bisa jadi Allah beri hidayah menjelang hayatnya. Dan betapa banyak orang dapat hidayah menjelang apa? Akhir hayatnya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sudah sampaikan, ada kawan
yang ayahnya Nasrani, kemudian ketika sakit maka dia temani ayahnya terus, temani sampai ayahnya bersyahadah, kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia menjelang wafat, ya. Apa namanya, bersyahadah menjelang apa? Menjelang wafat. Dengan di akhir-akhir kesempatan tersebut justru ayahnya masuk Islam. Oleh karenanya kalau kita punya keluarga, entah ayah, entah ibu, entah nenek, entah siapa, kalau memang kita berniat dakwahi dan sabar, meskipun dia maki-maki Islam, sabar, terus berdoa agar Allah membuka hatinya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak putus asa. Beliau terus berdakwah meskipun ibunya maki-maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau minta bantuan dari Nabi agar Nabi mendoakan, dan akhirnya ibundanya pun masuk Islam. Ya. Jadi jangan kita bilang sudah tua, kayaknya sudah enggak bisa lagi ya. Sudah enggak bisa itu. Sudah pakem enggak bisa. Dan bisa pakem tadi bisa dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha, kalaupun tidak berhasil, kita dakwai orang tua tidak berhasil, ternyata orang tua masih kafir, apakah perbuatan kita sia-sia? Enggak. Kita telah berbuat baik yang terbesar bagi mereka dengan mendakwahi mereka. Karena berbakti sama orang tua meskipun kafir itu wajib. Dan di antara bentuk bakti kita kepada orang tua selain materi adalah menyampaikan ilmu kepada mereka. Berhasil enggak berhasil kita dapat pahala. Berhasil enggak berhasil kita dapat apa? Pahala. Tapi demikian saja materi yang bisa disampaikan. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.